Halo, nama saya Muhammad Kurniawan. Saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi behaviorisme. Menurut John Danforth dalam Encyclopedia of Communication Theory pada tahun 2009, behaviorisme adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Watson pada tahun 1913 yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Teori ini merupakan aliran revolusioner, kuat, dan berpengaruh serta memiliki akar sejarah yang cukup dalam. Teori ini lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme, yang berarti yang menganalisis jiwa manusia berdasarkan subjek dan juga psikoanalisis. Teori ini secara keras menolak unsur kesadaran yang tidak nyata sebagai objek studi dari psikologi dan membatasi diri pada studi tentang perilaku nyata. Teori ini juga tidak setuju dengan penguraian jiwa ke dalam elemen seperti dipercaya oleh strukturalisme, yang artinya teori ini sudah melangkah lebih jauh fungsionalisme yang masih mengakui adanya jiwa dan masih memfokuskan diri pada proses-proses mental. Teori ini menganalisis bahwa perilaku yang tampak saja yang dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Menurut John Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengondisian. Hubungan yang berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku yang meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, dan emosi pembelajaran. Aliran behaviorisme mempunyai 3 ciri penting. Yang pertama, menekankan pada respon-respon yang dikondisikan sebagai elemen perilaku. Yang kedua, menekan pada perilaku yang dipelajari daripada perilaku yang tidak dipelajari. Behaviorisme menolak kecenderungan pada perilaku yang bersifat bawaan. 3. Memfokuskan pada perilaku binatang. Menurutnya, tidak ada perbedaan alami antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Kita dapat belajar banyak tentang perilaku kita sendiri dari studi tentang apa yang dilakukan binatang. Asumsi teori komunikasi behaviorisme. Menurut para ahli, aliran ini berperilaku selalu dimulai dengan ada rangsangan, yaitu merupakan stimulus yang diikuti suatu reaksi berupa respon terhadap rangsangan itu. Salah satu penganut Watson yang besar masukannya untuk perkembangan behaviorisme adalah B.F. Skinner. Asumsi teori komunikasi behaviorisme. Menurut penganut aliran ini, perilaku selalu dimulai dengan adanya rangsangan, yaitu berupa stimulus yang diikuti oleh suatu reaksi berupa respons terhadap rangsangan. Salah satu penganut Watson yang sangat besar menyukai untuk perkembangan behaviorisme adalah B.F. Skinner. Aliran ini memandang manusia seperti mesin yang dapat dikendalikan perilakunya lewat suatu pengkondisian. Ini menganggap manusia yang memberikan responsif yang berasal dari luar. Dalam aliran ini, manusia dianggap tidak memiliki sikap diri sendiri. Jadi, menurut behaviorisme, manusia dianggap memberikan respon secara pasif terhadap stimulus-stimulus dari luar. Kepribadian manusia sebagai suatu sistem yang bertingkah laku menurut cara yang sesuai peraturannya dan menganggap manusia tidak memiliki sikap diri sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini, semua perilaku termasuk tidak balas atau respon ditimbulkan adanya rangsangan atau stimulus. Jika rangsangan telah diamati dan diketahui, maka gerak balas pun dapat diprediksikan atau gerak respon pun dapat diprediksikan. Watson juga dengan bertegas menolak pengaruh naluri atau insting dan kesadaran terhadap perilaku. Jadi setiap perilaku yang dipelajari menurut hubungan stimulus atau respon. Teori behaviorisme ini tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme ini hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya yang dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan. Disinilah timbul konsep manusia mesin, yaitu atau homo mechanicus. Sekian, terima kasih.